Bapak Dika umurnya berapa? 25. Untuk alamatnya di mana ya Pak ya? Banjarpenido. Di Banjarpenido. Baik Pak, untuk pekerjaannya sebagai apa? Wirausaha. Baik, jadi untuk keluhannya dia bisa saya bantu Pak? Saya mengalami batuk berdahak yang itu udah hampir setiap hari terjadi. Bapak batuknya itu batuk berdahak ya Pak ya? Dan itu setiap hari. Lalu kemudian untuk batuknya ini sudah sejak kapan Pak berlangsungnya? Seminggu. Untuk batuk berdahaknya ini bisa Bapak jelaskan sedikit bagaimana dahaknya? Kental mungkin atau tidak? Kental putih. Kental putih ya Pak ya. Lalu kemudian untuk batuknya ini terasa lebih berat saat Bapak melakukan apa ya Pak ya? Seperti aktivitas mengangkat beban atau yang agak berhubungan dengan olahraga. Saat berhubungan dengan olahraga ya. Lalu kemudian untuk memperingannya apa yang Bapak lakukan? Seperti minum sirup batuk atau apa tuh, mengonsumsi permen gini. Mengonsumsi permen ini ya Pak ya. Untuk keluhan lainnya apakah ada Pak? Keluhan lain tidak. Tidak. Untuk sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami hal ini? Pernah. Di keluarga Bapak sendiri apakah ada yang mengalami batuk ini? Untuk saat ini nggak ada. Nggak ada. Untuk lingkungan sekitar bagaimana Pak? Ada. Lalu untuk kehidupan sosial Bapak bagaimana? Apakah makannya teratur, olahraganya? Teratur dan olahraga teratur. Untuk minumannya sendiri bagaimana Pak? Saya minum air putih. Minum air putih. Apakah sering Pak? Sering. Baik, jadi dengan Bapak Dika, umurnya 25 tahun, bekerja sebagai wirausaha, alamatnya di Banjarpenido. Keluhannya itu adalah Bapak mengalami batuk berdahaknya ini kental dan putih, dan ini sudah terjadi setiap hari, di mana batuknya ini berlangsung sejak seminggu yang lalu. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Apakah ada yang terlewatkan Pak? Tidak. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan basic respiratory atau pemeriksaan respirasi dasar, di mana di sini pemeriksaan ini terdiri pemeriksaan dada posterior dan dada anterior. Di mana pada pemeriksaan ini mungkin akan ada beberapa tindakan yang akan membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman, dan saya akan meminta Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak dan duduk di bed. Di bed. Sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dada posterior kepada Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak duduk membelakangi saya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya mohon kepada Bapak untuk duduk tegap. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu terdapat inspeksi, yaitu inspeksi statis dan dinamis. Lalu kemudian ada pemeriksaan palpasi, kemudian perkusi dan auskultasi. Di mana mungkin ada beberapa tindakan yang akan membuat Bapak merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan yang pertama yaitu adalah pemeriksaan inspeksi. Di mana inspeksi ini ada pemeriksaan statis dan dinamis. Di mana di sini untuk yang statis itu saya akan melihat ada tidaknya massa, lesi ataupun deformitas. Dan untuk yang dinamis itu saya akan menilai keseimbangan gerak pada saat Bapak melakukan pernafasan. Baik, silakan Bapak bernafas secara normal. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan saya untuk pemeriksaan yang statis itu di mana tidak terdapat massa, lesi ataupun deformitas pada dinding dada posterior Bapak. Dan juga untuk pemeriksaan yang secara dinamis itu tidak terdapat keterlambatan gerak pada saat Bapak melakukan pernafasan dari dinding dada posterior yang sebelah kanan maupun kiri, di mana keduanya bergerak secara simetris ya Pak ya. Dan juga tidak terdapat retraksi iga. Nah, baik, jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi ini terdiri dari yang pertama itu palpasi nyeri tekan, di mana saya akan menekan di beberapa titik di dinding dada posterior Bapak. Lalu kemudian palpasi pengembangan dada dan femictus taktil. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan melihat palpasi nyeri tekan, di mana di sini saya akan menekan di beberapa titik di dinding dada Bapak. Bila terdapat rasa nyeri mohon diberitahukan ya Pak ya.
Baik, apakah dapat rasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pengembangan dada, di mana di sini saya mohon kepada Bapak untuk bernafas secara dalam. Sebelum itu saya akan meletakkan tangan saya di dinding dada posterior Bapak dengan sedikit mencubit bagian kulitnya. Baik, silakan Bapak bernafas. Baik, sekali lagi Pak. Nah, baik. Jadi dari palpasi pengembangan dada ini untuk pengembangan dinding dada Bapak itu normal ya Pak ya, dimana keduanya itu bergerak secara simetris dan pada saat yang bersamaan tidak ada yang mengalami keterlambatan gerak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi fremictus taktil, dimana di sini saya mohon kepada Bapak untuk mengatakan kata 99 pada hitungan ketiga. Dimana di sini saya juga akan letakkan kedua tangan saya di dinding dada posterior Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai ya Pak ya. Sila 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. Baik, cukup. Jadi dari hasil pemeriksaan fremictus taktil ini, untuk fremictus taktilnya itu normal ya Pak ya, di mana fremictus taktil itu tidak meningkat, tidak menurun ataupun ada yang menghilang. Di mana untuk lapang paru yang sebelah kanan itu lebih jelas fremictus taktilnya daripada yang sebelah lapang paru sebelah kiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Pada pemeriksaan perkusi ini terdiri dari perkusi di beberapa titik di dinding dada posterior Bapak dan perkusi peranjakan diafragma. Di mana untuk perkusi di beberapa titik di dinding dada Bapak ini untuk menentukan bunyi dari suara yang dihasilkan, apakah terdapat suara yang abnormal ataupun tidak. Kemudian di sini untuk perkusi peranjakan diafragma itu adalah untuk mengukur peranjakan diafragma Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Dan pada saat saya melakukan perkusi, jika terdapat rasa nyeri, mohon diberitahukan ya Pak ya. Ya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan perkusi tadi tidak terdapat rasa nyeri pada saat saya melakukan perkusi, dan juga untuk bunyi suaranya itu normal ya Pak ya, dimana suaranya itu sonor yang menandakan bahwa paru-paru Bapak itu berisikan udara. Saja di sini saya akan melakukan perkusi peranjakan diafragma, dimana di sini saya akan melakukan perkusinya itu dari linea interscapula dextral ke arah inferior. Bila terdapat rasa nyeri mohon diberitahukan kepada saya ya Pak ya. Ya. Baik, jadi di sini terdapat perubahan suara. Lalu kemudian saya akan melanjutkan memperkusi ke arah inferior. Sebelum itu, saya mohon kepada Bapak untuk menarik nafas secara dalam dan menahannya. Mohon ditahan ya Pak ya. Baik, jadi di sini terdapat perubahan suara. Silakan Bapak mengembuskan nafas. Kemudian saya akan memperkusinya lagi ke arah superior. Baik, jadi di sini terdapat perubahan suara, dan kemudian saya akan mengukurnya dari tempat saya menemukan perubahan suara terakhir tadi. Baik, jadi
Untuk peranjakan diafragma Bapak itu normal, yaitu setinggi 3 jari saya atau 5 cm, dimana itu ukurannya normal ya Pak ya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi ini saya akan mendengarkan bunyi nafas Bapak dengan menggunakan membran stetoskop dan didengarkan selama 1 siklus inspirasi dan ekspirasi. Di mana saya mohon kepada Bapak pada hitungan ketiga, saya mohon kepada Bapak untuk menarik nafas dan mengeluarkannya. Dan untuk pemeriksaan auskultasi ini saya akan mendengarkan ada tidaknya bunyi tambahan seperti rongi, meni, stridor ataupun rap. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, jadi untuk pemeriksaan auskultasinya itu normal ya Pak ya, dimana di sini saya tidak perlu melakukan pemeriksaan seperti bronkofoni, dimana yaitu dengan Bapak dengan saya menempelkan membran stetoskop saya di dinding dada posterior Bapak, yaitu dengan Bapak mengucapkan kata 99 dengan keras, ataupun pemeriksaan egofoni, yaitu dengan Bapak mengucapkan kata secara panjang, ataupun whisper pectoralogy, yaitu dengan mengucapkan kata 99 secara bisik-bisik. Di mana pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan bronkofoni ini saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara keras ya Pak ya. Dan di sini saya akan menempelkan membran stetoskop di beberapa titik di dinding dada posterior Bapak. Pada hitungan ketiga saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara keras. Baik, 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan bronkofonia ini itu normal ya Pak ya, tidak terdapat peningkatan suara ataupun suara yang menjadi lebih jelas pada saat Bapak mengucapkan 99 secara keras. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan egofoni, di mana pada pemeriksaan egofoni ini saya akan menempelkan membran stetoskop di beberapa titik di dinding dada posterior Bapak, dan saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata secara panjang pada saat hitungan ketiga ya Pak ya. Ya. Baik, saya mulai sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan egofoni ini normal ya Pak ya, dimana pada saat Bapak mengucapkan kata E secara panjang itu tidak terdapat perubahan bunyi seperti terdengar menjadi I. Dimana ini normal ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan whisper pectoriloquy. Dimana di sini saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara bisik-bisik dan pada hitungan ketiga ya Pak ya, dan saya akan menempelkan membran stetoskop di dinding dada posterior Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Satu, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, jadi dari pemeriksaan whisper pectoriloquy ini itu normal ya Pak ya, dimana pada saat Bapak mengatakan 99 secara bisik-bisik itu tidak terjadi peningkatan suara dan juga itu peningkatan kejelasannya. Ini normal ya Pak ya. Baik, jadi untuk urusan dada posteriornya ini telah selesai. Selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu adalah pemeriksaan dada anterior, dimana silakan Bapak untuk berbaring di bed. Baik, jadi selanjutnya itu adalah pemeriksaan dada anterior, di mana pada pemeriksaan dada anterior ini terdiri inspeksi yang terdiri inspeksi statis maupun dinamis. Kemudian untuk palpasi yaitu terdapat palpasi nyeri tekan, palpasi pengembangan dada, dan premitus taktil. Kemudian juga terdapat perkusi dan yang terakhir itu adalah auskultasi. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, yang pertama itu adalah pemeriksaan inspeksi, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi secara statis maupun dinamis. Untuk yang statis itu untuk menilai ada tidaknya massa, lesi ataupun deformitas dan juga bentuk dinding dada Bapak. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan secara inspeksi secara dinamis, di mana di sini saya akan menilai irama pernafasan dan frekuensi pernafasan. Selain itu saya juga akan menilai ada tidaknya asimetri gerakan dinding dada Bapak. Bapak bisa bernafas secara normal ya Pak ya. Baik, jadi untuk inspeksi ini dari inspeksi statis itu tidak dapat massa, lesi ataupun deformitas dan juga tidak ada bentuk dinding dada yang abnormal seperti barrel chest, pigeon chest ataupun funnel breast. Di mana untuk dinding dada Bapak itu bentuk dinding dadanya normal, yaitu simetri antara yang kiri dan sebelah dan yang kanan. Kemudian untuk inspeksi secara dinamis itu itu tidak dapat asimetri gerakan, di mana keduanya bergerak secara seimbang antara yang kiri dan yang kanan. Dan juga untuk irama
irama pernapasan itu normal dan frekuensi nafasnya itu juga normal ya Pak ya. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan palpasi, di mana palpasi ini terdapat yang pertama itu adalah palpasi nyeri tekan, di mana di sini saya akan menekan di beberapa titik di dinding dada Bapak, dan apabila terdapat rasa nyeri mohon diberitahukan kepada saya Pak ya. Iya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah palpasi pengembangan dada, di mana di sini saya akan melihat pengembangan dinding dada Bapak, dan juga yang terakhir itu adalah palpasi premitus taktil. Baik, yang pertama itu adalah palpasi nyeri tekan. Saya mohon kepada Bapak jika mendapatkan rasa nyeri diberitahukan kepada saya. Ya. Saya mulai ya Pak ya. Ya. Baik, apakah dapat rasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan Pak? Tidak. Tidak. Dan juga di sini pada saat saya melakukan penekanan, di mana tidak dapat massa ataupun lesi dan juga tidak dapat akibat dari adanya fraktur. Lalu kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pengembangan dinding dada, di mana di sini saya mohon kepada Bapak untuk melakukan pernapasan secara maksimal ya Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi Pak. Baik, cukup. Baik, jadi untuk palpasi pengembangan dinding itu untuk ekspansi dadanya Bapak itu normal ya Pak ya. Dan juga untuk keduanya itu bergerak secara simetris antara yang kanan dan yang kiri. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan premitus taktil, di mana di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya di beberapa titik di dinding dada Bapak. Dan saya mohon kepada Bapak pada hitungan ketiga itu untuk Bapak mengucapkan kata 99. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai ya Pak ya. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan dari premitus taktil ini itu normal ya Pak ya, dimana premitus taktil ini tidak mengalami peningkatan, penurunan ataupun ada yang menghilang. Selain itu untuk yang di lapang paru sebelah kanan itu terdengar lebih jelas daripada yang di lapang paru sebelah kiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pada pemeriksaan perkusi ini terdiri dari perkusi di beberapa titik di dinding dada Bapak untuk menentukan ada tidaknya bunyi suara lain, apakah bunyi suaranya itu sonor ataupun tidak. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan batas paru dan hepar Bapak, dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan batas paru jantung. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi pada saat saya melakukan perkusi jika terdapat rasa nyeri mohon diberitahukan kepada saya Pak ya. Ya. Perkusi di beberapa titik di dinding dada Bapak. Saya mulai ya Pak ya. Baik, jadi untuk pemeriksaan dari perkusi ini normal ya Pak ya, dimana bunyinya itu sonor, dimana itu menandakan bahwa paru-paru Bapak itu berisikan udara. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan batas paru dan hepar Bapak, dimana di sini saya akan melakukan perkusi dari intercosta 2 linea midclavicula dextra ke arah inferior. Baik, jadi di sini terdapat perbedaan suara yang menandakan bahwa ini merupakan batas paru dan hepar Bapak, di mana ini terletak di intercosta 6 ya Pak, intercosta 6 dextra. Baik, sini itu saya akan melakukan pemeriksaan batas paru dan jantung Bapak, di mana di sini saya akan memperkusinya dari intercosta kedua sinistra ke arah inferior.
Baik, jadi di sini terdapat perubahan suara di interkostal ke-3, 4, dan 5, di mana suaranya itu dari sonor ke redup, di mana redup itu merupakan tempat jantung Bapak. Sehingga jadinya untuk batas paru dan jantung Bapak itu terletak di interkostal ke-3, ke-4, dan ke-5. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi ini saya akan menempelkan membran stetoskop di dinding dada Bapak. Di sini saya akan mendengarkan suara nafas Bapak selama 1 siklus inspirasi dan ekspirasi. Dan saya mohon kepada Bapak untuk melakukan bernafas pada saat hitungan ketiga ya Pak ya. Satu, dua, tiga. 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 Baik, cukup. Baik, jadi untuk perusahaan auskultasi ini, untuk suara nafas Bapak itu normal ya Pak ya, tidak terdapat suara tambahan seperti ronki, mengi, stridor, ataupun rap. Dan juga untuk suara nafasnya Bapak itu normal, di mana di sebagian besar area lapang paru Bapak itu suaranya itu terdengar suara vesikuler. Di mana suara vesikuler ini untuk intensitasnya itu lembut dengan durasi inspirasi lebih lama daripada ekspirasi, dan juga untuk pitch-nya itu rendah. Lalu dia juga terdengar suara bronchovesikuler yaitu di interkosta 1 dan interkosta 2, di mana suara bronchovesikuler ini dengan intensitasnya itu intermediat, pitch-nya itu intermediat, dan durasinya itu inspirasi sama dengan ekspirasi. Di mana itu normal ya Pak ya. Karena suara nafas Bapak normal itu, sehingga saya tidak perlu melakukan pemeriksaan seperti egofoni, bronchofoni, ataupun whisper pectoraloquy, yaitu seperti berikut. Baik, jadi selanjutnya itu adalah pemeriksaan bronchofoni. Nah, di mana pada pesan bronchofoni ini saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara keras pada hitungan ketiga ya Pak ya, dan saya akan menempelkan membran stetoskop di dinding dada Bapak. Baik, 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 99. Baik, untuk pemeriksaan bronchofoni ini itu normal ya Pak ya, dimana pada saat Bapak mengucapkan kata 99 itu tidak jadi peningkatan suara ataupun juga peningkatan kejelasan suara, dimana itu normal ya Pak ya. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan egofoni, dimana di sini saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata E secara panjang ya Pak ya, dan pada hitungan ketiga, dan saya akan menempelkan membran stetoskop di dinding dada Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E. Baik, jadi untuk pemeriksaan egofon ini itu normal ya Pak ya, di mana suara E itu tidak terdengar menjadi tidak terjadi perubahan suara seperti E menjadi I. Dimana itu normal ya Pak ya. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan whisper factory locui, di mana pada pemeriksaan ini saya mohon kepada Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara bisik-bisik ya Pak ya. Di mana itu diucapkan pada hitungan ketiga. Kemudian saya akan menempelkan membran stetoskop di dinding dada Bapak. Baik, saya mulai ya Pak ya. 1, 2, 3. 99. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, jadi untuk pemeriksaan whisper factory locui ini itu normal ya Pak ya, dimana pada saat Bapak mengatakan 99 secara bisik-bisik itu tidak jadi peningkatan suara ataupun peningkatan kejelasan, dimana itu normal ya Pak ya. Baik, jadi untuk pemeriksaannya ini pemeriksanya telah selesai ya Pak ya. Sebelum itu saya akan ceritakan terlebih dahulu sebelum saya menginterpretasikan hasilnya. Silakan Bapak untuk menggunakan pakaian Bapak kembali. Baik, jadi di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan tadi. Baik, jadi dengan Bapak Dika, umurnya 25 tahun, untuk alamatnya di Banjar Penida, dan pekerjaannya sebagai wirausaha. Nah, untuk hasil pemeriksaan tadi itu, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan ya Pak ya. Di mana pada pemeriksaan dada posterior itu pada saat yang melakukan infeksi itu tidak dapat massa ataupun lesi, dan juga untuk dinding dada Bapak itu yang posterior itu seimbang antara yang kiri dan kanan, di mana bentuknya simetris. Dan pada saat Bapak melakukan pernapasan itu keduanya bergerak secara seimbang antara paru kiri dan paru kanan. Lalu kemudian untuk pemeriksaan palpasi sendiri itu juga tidak dapat rasa nyeri pada saat melakukan penekanan yang merupakan akibat adanya massa di bawah kulit ataupun juga terdapat fraktur. Dan untuk auskultasinya itu juga itu suara nafas Bapak itu normal ya Pak ya. Dan untuk pemeriksaan perkusi sendiri itu juga untuk suara itu sonor, yaitu menggunakan paru Bapak itu berisikan udara. Lalu untuk pemeriksaan dada anteriornya itu juga normal, dimana pada saat yang melakukan inspeksi itu di dada Bapak itu bentuknya normal terdapat massa lesi ataupun deformitas, dan juga pada saat Bapak bernafas itu keduanya bergerak secara seimbang di dada kiri maupun di dada kanan. Dan juga untuk pemeriksaan palpasi itu juga terdapat rasa nyeri pada saat yang melakukan penekanan. Dan untuk remitis aktif Bapak itu juga normal, dimana tidak terjadi peningkatan, penurunan ataupun ada yang menghilang. Nah, dan untuk pemeriksaan perkusi itu juga suaranya itu normal ya Pak ya, dimana suaranya itu sonor. Dan untuk batas paru hepar Bapak itu di interkosta ke-6 dan di interkosta ke-6 dextra, dan untuk pemeriksaan batas paru jantung Bapak itu berada di interkosta 3, 4, dan 5 sinistra. Nah, kemudian untuk pemeriksaan auskultasi sendiri itu suara nafas Bapak itu normal, yaitu suaranya itu vesikuler dan bronkovesikuler ya Pak ya. Suara vesikuler itu terdengar di seluruh lapang paru Bapak, di sebagian besar area lapang paru Bapak, dan untuk suara bronkovesikuler itu terdengar di interkosta 1 dan interkosta 2. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jadi di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk tetap menjaga kesehatan Bapak, yaitu dengan mungkin lebih sering berolahraga dan mengonsumsi vitamin. Baik, saya ucapkan terima kasih, semoga lekas sembuh.